对方发现我了，正面遭遇会很驱动我去拼命厮杀一危险。积极吧，一招就先拿你。没有比这更划算的买卖。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-185, yang pada cerita sebelumnya Lo-Fong berhadapan melawan Chiweka dan Lo-Fong terjebak di dalam 9 negara domain dewanya Chiweka, yang untungnya Lo-Fong bisa keluar dengan menggunakan kekuatan dari dunia internalnya, dan juga setelah itu Lo-Fong menggunakan serangga Zerg untuk mencoba menghancurkan salah satu pesawatnya Chiweka, yang untungnya berhasil dan Lo-Fong bisa merebut salah satu pesawatnya Chiweka dan Lo-Fong langsung melarikan diri. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo-Fong yang pergi meninggalkan arena pertempuran menggunakan tubuh tanduk emasnya, yang di sana Lo-Fong merasa senang karena ia telah mendapatkan harta karun berharga dari ras automaton, yaitu kapal piramidnya Chiweka, yang walaupun mengalami kerusakan akibat pertempuran sebelumnya, yaitu serangan dari para serangga Zergnya Lo-Fong, tetapi Lo-Fong sangat yakin kalau kapal ini masih akan memiliki harga yang sangat mahal sampai miliaran poin. Tetapi Lo-Fong juga menyesali pertempuran sebelumnya, karena pertempuran sebelumnya Lo-Fong hanya seperti dipermainkan oleh lawannya, karena lawannya dapat melihat keberadaan Lo-Fong dan bisa mengajar Lo-Fong dengan para pasukannya, sedangkan Lo-Fong ia tidak bisa untuk menemukan keberadaan utama dari lawannya, yaitu Chiweka, yang membuat pertempuran Lo-Fong jauh lebih sulit dan juga seperti dipermainkan oleh lawannya. Lo-Fong sadar kelemahan ini karena ia tidak memiliki alat pelacak yang canggih. Jika saja pada pertempuran sebelumnya Lo-Fong memiliki alat pelacak yang canggih dan alat pelacaknya bisa menemukan keberadaan Chiweka, maka Lo-Fong bisa meningkatkan persentase kemenangan pada pertempuran sebelumnya dan mendapatkan lebih banyak harta. Tetapi di saat pelarian ini, naluri dari monster tanduk emas merasakan kalau Chiweka masih mengejar mereka dari jarak yang jauh. Lo-Fong juga menyadari hal yang sama karena alat pelacak Chiweka yang jauh lebih canggih daripada Lo-Fong membuat Chiweka masih bisa mendeteksi keberadaan Lo-Fong walaupun di jarak yang sangat jauh. Artinya walaupun Lo-Fong sudah tidak berhadapan lagi dengan Chiweka, tetapi sekarang keberadaan Lo-Fong masih diketahui oleh Chiweka, yang mungkin Chiweka memiliki rencana balas dendam kepada Lo-Fong dan dikhawatirkan bisa merebut kembali pesawat piramid yang baru saja Lo-Fong ambil dari Chiweka. Yang jika pesawat piramidnya Chiweka dapat Chiweka ambil kembali lagi dari Lo-Fong, maka kemungkinan besar hal itu akan sangat fatal bagi Lo-Fong, karena Chiweka akan bisa lagi menggunakan teknik dari domain 9 negara dewa. Lo-Fong pun mencoba untuk mencari cara keluar dari situasi ini. Benar saja dugaan Lo-Fong, Chiweka sekarang ternyata masih mengikuti Lo-Fong dengan jarak 300 km dari jauhnya Lo-Fong. Yang di sini Chiweka masih menyimpan rasa kesalnya kepada Lo-Fong karena pesawatnya telah dicuri Lo-Fong. Chiweka pun berniat untuk meminta bantuan dari para sekutunya agar bisa menghadapi tanduk emasnya Lo-Fong, yaitu Kaisar Sayap Perak. Chiweka menghubungi sekutunya yang bernama Momobu, yang berasal dari makhluk ras langka yang memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, dan Chiweka yakin Momobu merupakan orang yang tepat untuk bisa membantu dirinya menghadapi Lo-Fong, karena Chiweka menyadari kekuatan mental tanduk emas lebih lemah daripada kekuatan fisiknya. Jadi jika menyerang monster tanduk emas menggunakan kekuatan mental itu jauh lebih efektif daripada menyerangnya dengan fisik. Yang Chiweka menawarkan harga kepada Momobu yaitu senilai 3 miliar permata nila, yang merupakan mata uang dari ras alien, dan Momobu tergiur dengan bayaran tersebut. Ia pun menerima tawaran itu. Momobu pun dengan segera pergi ke tempatnya Chiweka menggunakan teleportasi negara dewa yang dapat memindahkan Momobu dalam waktu sekejap ke tempatnya Chiweka. Dan setelahnya Chiweka mengajak satu orang lagi untuk membantu rencananya yang bernama Kaisar Blackjet yang memiliki kemampuan teleportasi. Yang dengan hal ini pun Chiweka sekarang beranggotakan 3 orang, yang Chiweka menganggap ketiga di antara mereka telah memiliki kombinasi yang sempurna, yaitu Chiweka sebagai otak, Momobu sebagai penyerang jiwa, dan Blackjet sebagai penyerang jarak dekat dengan teknik teleportasinya. Singkatnya, setelah mereka bertiga berkumpul, mereka pun mulai membicarakan
mengenai rencana mereka untuk menghadapi Kaisar Sai Perak, yaitu Tanduk Emas, dan juga menangkap Lo Fong. Yang di sini rencana mereka ada dua, yaitu pertama menyegel pergerakan Lo Fong dan juga setelahnya mereka menghabisi Lo Fong. Tetapi di saat mereka baru saja membuat rencana, tiba-tiba saja Chiweka mendapatkan laporan dari sistem keamanannya bahwasanya sekarang target mereka yaitu Lo Fong secara sekejap telah teleportasi keluar dari jangkauan pelacakan Chiweka. Yang hal ini seketika membuat Chiweka kaget karena Lo Fong yang tiba-tiba saja menghilang membuat keberadaan Lo Fong tidak diketahui. Momobu bersama dengan Kaisar Blade yang mendengar itu merasa kecewa dan juga jengkel karena mereka sudah jauh-jauh datang ke tempatnya Chiweka, tetapi target mereka sekarang malah menghilang. Chiweka menenangkan kepada mereka bahwasanya ia akan menemukan keberadaan Lo Fong menggunakan bantuan dari sekutu lainnya. Kedua orang itu pun mau mendengarkan perkataan Chiweka karena mereka juga yang menghormati latar belakang Chiweka. Yang lalu pun kita berpindah kepada Lo Fong yang kita melihat bahwasanya Lo Fong bisa menghilang secara tiba-tiba karena ternyata Lo Fong yang menggunakan jasa bantuan dari Undying Emperor yang bernama Kaisar Fantasi Bintang untuk memindahkan Lo Fong sejauh 1 tahun cahaya dari lokasi sebelumnya. Jadi ini alasan kenapa tadi Chiweka kehilangan keberadaan Lo Fong secara tiba-tiba karena teknik teleportasi ini. Yang setelahnya Lo Fong pun pergi meninggalkan benua Yanjin, yang lalu Lo Fong menuju ke tempat dari lokasi camp manusia yaitu camp 26. Yang di sana Lo Fong juga berniat untuk membeli alat pelacak baru agar kejadian sebelumnya waktu menghadapi Chiweka tidak terjadi lagi. Perjalanan Lo Fong untuk menuju ke lokasi dari camp 26 membutuhkan waktu sampai 1,5 tahun. Tetapi setelah menempuh perjalanan cukup jauh, tiba-tiba saja tubuh Lo Fong merasakan keberadaan sebuah perasaan familiar seperti adanya harta karun yang memanggil Lo Fong. Yang perasaan ini sama seperti Lo Fong pertama kali mendapatkan armor barunya yaitu armor merah dan juga armor silver. Tetapi perasaan yang kali ini merupakan perasaan yang jauh lebih kuat daripada kedua armor sebelumnya Lo Fong, yang menandakan kalau harta karun ini merupakan harta karun yang sangat bernilai tinggi. Harta karun seperti ini disebut Lo Fong sebagai harta karun tanpa nama. Bahkan untuk armor silvernya Lo Fong tidak memiliki data pada perusahaan virtual company, yang menandakan kalau armor silvernya Lo Fong merupakan harta karun baru yang tidak pernah ditemukan oleh manusia sebelumnya. Dan kali ini Lo Fong dibuat penasaran karena harta karun baru yang baru saja ia rasakan jauh lebih mengeluarkan aura yang kuat daripada armor silvernya Lo Fong. Lo Fong pun mengikuti aura harta itu untuk bisa menemukan harta tersebut, yang ternyata harta itu berada di sebuah kapal terbang. Yang kapal terbang tersebut berbeda arah dengan Lo Fong, yang dimana kapal terbang itu pergi menuju ke benua Yanjin, sedangkan Lo Fong pergi keluar dari benua Yanjin. Dan karena Lo Fong yang penasaran dengan harta itu, Lo Fong pun mendekati kapal perang tersebut. Yang Lo Fong semakin dekat dengan kapal itu, aura yang dirasakan oleh Lo Fong juga semakin kuat. Tetapi di sini Lo Fong dibuat bingung kenapa dirinya yang dapat merasakan dari aura harta itu, sedangkan aura harta itu yang berada di kapal itu tidak bisa merasakan keberadaan Lo Fong. Seperti hanya Lo Fong saja yang bisa merasakan keberadaan harta tersebut, tetapi pihak kapal targetnya Lo Fong tidak merasakan keberadaan Lo Fong, yang membuat Lo Fong bisa membututi kapal itu secara dekat. Tetapi di saat Lo Fong yang sudah semakin dekat, sistem pendeteksi dari kapal yang sedang Lo Fong target ternyata telah mengetahui keberadaan Lo Fong, yang kapal itu berisikan oleh seorang prajurit yang memakai armor hitam, dan kapal itu pun sekarang berputar arah menuju ke tempatnya Lo Fong untuk seperti mencoba menyerang Lo Fong. Dan karena situasi sekarang Lo Fong tidak ingin bertarung, apalagi Lo Fong yang masih menjadi incaran dari ras automaton yaitu Chiweka, dan Lo Fong pada akhirnya memutuskan untuk menghindari pertempuran yaitu dengan Lo Fong yang pergi menjauh dari kapal targetnya, yang membuat kapal target juga kembali ke tempat jalurnya untuk menuju ke benua Yanjin, yang membuat kedua kapal ini yaitu Lo Fong dan juga kapal target, kedua kapal itu sudah saling menjauh. Tetapi setelah Lo Fong memiliki kekuatan yang cukup dan juga kepercayaan diri, Lo Fong berniat untuk kembali lagi mengincar kapal itu karena Lo Fong penasaran dengan harta karun yang ia rasakan. Apalagi karena tubuhnya Lo Fong yang telah menyatu dari logam ras dewa api, yang membuat Lo Fong bisa merasakan keberadaan logam langka seperti kapal sebelumnya. Walaupun Lo Fong tidak menggunakan alat pelacak, membuat tubuh Lo Fong sudah seperti kompas harta karun yang dapat menemukan keberadaan harta karun langka. Singkatnya, Lo Fong pun telah sampai di lokasi dari camp 26.
tetapi karena Lo Feng telah banyak memiliki poin kontribusi, membuat Lo Feng memiliki pelayanan setara dengan Undying Emperor, yang bahkan di sana Lo Feng juga bertemu dengan salah satu orang Undying Emperor yang kaget dengan Lo Feng karena Lo Feng yang penguasa sektor tetapi telah banyak memiliki poin kontribusi dan bisa berada di kediaman elit dari camp 26. Dan perlu diingat, walaupun sebutannya camp ataupun tenda, tetapi camp ini bukanlah tenda perang yang seperti kita bayangkan, melainkan seperti sebuah markas militer besar yang ukurannya sampai 1 juta kilometer. Undying Emperor yang baru saja bertemu dengan Lo Feng memiliki nama sebagai Kutao. Kutao menyambut Lo Feng dengan sangat baik dan Kutao juga penasaran mengenai Lo Feng, ingin nantinya berteman dengan Lo Feng dan juga melakukan pembincangan ringan. Lo Feng menerima ajakan tersebut, tetapi sebelum itu Lo Feng kembali ke kamarnya dan Lo Feng ingin memeriksa harta karun yang ia dapatkan. Lo Feng pun memeriksa harta jarahan dari pesawat otomaton, yaitu pesawat piramid dengan klan Mosha yang memeriksa pesawat tersebut. Yang singkatnya, setelah pemeriksaan mereka menemukan informasi dari kapal piramid itu adanya total 1.500.000 pasukan robot kelas F dan juga adanya 1 robot kelas G. Yang singkatnya, jika semua barang dihitung, maka Lo Feng kemungkinan akan mendapatkan keuntungan jika menjual semua barang ini sampai 4,6 miliar logam campuran. Dan Lo Feng dibuat kaget karena Lo Feng mengira ia hanya akan mendapatkan jutaan logam campuran, tetapi ternyata sampai miliaran logam campuran. Dan karena Lo Feng tidak mengerti bagaimana cara untuk menggunakan harta ras otomaton, Lo Feng lebih memilih untuk menjualnya saja. Dengan Lo Feng berniat untuk mencari pembeli yang mau menawarkan harga lebih tinggi daripada 4,6 miliar. Lo Feng memutuskan untuk memanggil gurunya yaitu Master Truyan untuk membantu Lo Feng bisa menemukan pembeli dengan harga tinggi. Lo Feng sebenarnya bisa meminta bantuan kepada guru lainnya yaitu guru kota Primal, tetapi Lo Feng lebih memilih Master Truyan karena Master Truyan yang jauh lebih dekat dengan Lo Feng dan juga sikapnya yang santai, berbeda dengan kota Primal yang selalu serius, membuat Lo Feng merasa tidak enak jika meminta pertolongan yang kecil seperti ini kepada gurunya kota Primal. Dan untungnya Master Truyan menerima permintaan Lo Feng dengan sangat senang. Bahkan ia juga kaget karena Lo Feng bisa menemukan harta berkualitas tinggi dari ras otomaton. Master Truyan akan membantu Lo Feng untuk mencari pembeli dengan harga yang tinggi di sebuah tempat aliansi Hong yang biasanya menjadi tempat elit penjualan barang langka yang setidaknya senilai miliaran logam campuran. Sambil menunggu kabar dari Master Truyan yang sedang mencoba untuk mencari pembeli dari barang-barangnya Lo Feng pun memutuskan untuk menemui teman barunya yaitu Kutao alias si Undying Emperor yang tadi Lo Feng temui di kediaman elit. Singkatnya, Kutao dan juga Lo Feng melakukan pembicaraan mengenai sebuah lokasi yang disebut sebagai Menara Bintang yang sekaligus dikategorikan merupakan tempat paling berbahaya di medan peperangan 7, lebih berbahaya daripada benua Yanjin. Tetapi Kutao mengakui kalau tempat Menara Bintang lebih banyak menyimpan harta dan juga poin-poin besar daripada benua Yanjin. Kutao pun mengajak Lo Feng untuk pergi bersamanya ke Menara Bintang, yang sekaligus Kutao juga memperkenalkan dua temannya yang juga berada di ranah Undying Emperor. Lo Feng tertarik dengan tawaran tersebut, tetapi Lo Feng memutuskan untuk mensampingkan tawaran ini dan Lo Feng pun kembali ke tempat dari Master Truyan yang Master Truyan juga telah menemukan dua pembeli dari aliansi Hong yang memberikan tawaran lebih tinggi untuk barang-barang Lo Feng dari ras otomaton yang total sampai 6,1 miliar yang sebelumnya hanya 4,6 miliar, dan Lo Feng pun langsung menerima tawaran ini. Setelah melakukan jual beli tersebut, Lo Feng pun memutuskan untuk melakukan peningkatan kekuatannya, yaitu dengan Lo Feng ingin mencoba untuk menyerap lagi kristal sungai darah yang Lo Feng sendiri sudah lama tidak menyerap kristal sungai darah ini. Yang terakhir kali Lo Feng menyerapnya waktu ia masih berada di ranah universe, yang waktu itu Lo Feng hanya bisa menyerap 3 kristal sungai darah, dan setelahnya Lo Feng pun melanjutkan penyerapan dari kristal sungai darah kepada tubuh manusianya yang Lo Feng sampai bisa menyerap 8 kristal sungai darah.
Dan untuk yang ke-9, tubuh Lo Fong sudah tidak kuat dan Lo Fong malah mendapatkan serangan balik yang membuat Lo Fong menyadari kalau tubuh manusianya sekarang hanya bisa mentok sampai 8 kristal sungai darah, dan untuk monster tanduk emas bisa menyerapnya sampai 165 kristal sungai darah. Dan untuk total kepemilikan Lo Fong kristal sungai darah yang memiliki 10.000, dan Lo Fong tidak berniat untuk menjualnya karena Lo Fong yakin harta ini nantinya akan lebih berharga jika Lo Fong semakin kuat. Dan setelahnya Lo Fong menggunakan uang yang baru saja ia dapat, yaitu 6,5 miliar logam campuran untuk Lo Fong membeli perlengkapan baru. Yang pertama, Lo Fong membeli alat pelacak super canggih dengan harga yang sangat mahal sampai 3,8 miliar. Yang hanya dengan membeli alat pelacak ini Lo Fong sudah kehilangan setengah dari uangnya, yaitu dari 6,1 miliar menjadi 2,3 miliar. Dan selanjutnya Lo Fong memberikan perawatan untuk Rota Ravenclaw agar bisa menembus ranah Undying, sedangkan lainnya merupakan kristal inti dewa api yang digunakan sebagai senjata rahasia Lo Fong untuk pelarian diri, yang dimana kristal inti dewa api merupakan sebuah alat peledak yang kekuatan ledakannya setara dengan Undying Emperor. Dan setelah mendapatkan harta-harta tersebut, Lo Fong pun memutuskan untuk kembali ke benua Yanjin melanjutkan pemburuan hartanya, dan Lo Fong mensampingkan ajakan dari para Undying Emperor sebelumnya, yaitu Ku Tao untuk mengajak Lo Fong ke Menara Bintang, yang Lo Fong memutuskan untuk melakukan hal itu nanti. Perjalanan Lo Fong menuju ke benua Yanjin dimulai, yang di tengah perjalanan itu juga Lo Fong membantu Rota Ravenclaw untuk menerobos ranah Undying menggunakan bahan-bahan yang sebelumnya Lo Fong telah beli menggunakan uangnya yang sampai habis 1,58 miliar logam campuran. Singkatnya, proses penerobosan itu berlangsung sampai 3 hari, yang singkatnya Rota Ravenclaw berhasil menerobos ranah Undying, dan juga Rota Ravenclaw sekarang sudah bisa berbicara. 我一路走来，和王。 Hal ini pun memberikan rasa terharu kepada Lo Fong karena Rota Ravenclaw sendiri Lo Fong sudah menganggap ia sebagai temannya, bukan sekedar amor biasa. Karena Rota Ravenclaw telah menemani Lo Fong semenjak Lo Fong berada di bumi, bahkan merupakan harta warisan pertama dari Master Huyanbo. Dan karena Rota Ravenclaw yang telah bisa berbicara, Lo Fong pun menghabiskan waktu bersama Rota Ravenclaw untuk melakukan obrolan ringan dan juga mengenang masa lalu mereka. Sangat menggokilkan sekali cuy, dari 4 makhluk yang dimiliki Lo Fong, yaitu tanduk emas, klan Mosha, tubuh manusia, dan Rota Ravenclaw, ternyata yang pertama menerobos ranah Undying adalah Rota Ravenclaw. Dan sepertinya untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我一路走来，和王。对方发现我了。